Bacaan dari kitab Yesaya. Dengarlah firman Tuhan, hai para pemimpin, manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat, manusia Gomora. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Lalu kemarilah dan baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan sendirilah yang mengucapkan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau kuhukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan engkau? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan dari Allah. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin,
karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar firman harus menjadi penyuara kebenaran dan pelaku kebaikan. Hal ini terjadi karena firman itu menjiwai, mengubah, dan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan firman tersebut. Mereka yang sekadar mendengar dan tidak memahaminya adalah jahat dan munafik. Tidaklah demikian dengan kita orang beriman. Hiduplah dengan bercermin pada ajaran dan keteladanan yang diberikan Yesus. Sudahkah kita mendengarkannya dengan penuh iman? Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Putra-Mu yang paling luhur di antara sesama manusia, telah merendahkan diri sampai wafat untuk membela kami. Semoga Dia menjadi satu-satunya guru dan pemimpin yang menuntun kami menuju kerajaan surga. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Makna dupa ratus dan wangi-wangian. Kalian pernah penasaran gak lihat Romo mendupai altar dan mimbar sabda sebelum mulai misa dan saat sebelum memulai membaca Injil? Dupa ratus dan bahan wangi-wangian itu ada maknanya tersendiri loh guys. Dupa dan ratus telah menjadi tradisi dalam liturgi Gereja Katolik dari masa ke masa. Hal itu hendak mengungkapkan penghormatan kepada Allah. Pendupaan dalam kalangan masyarakat diartikan sebagai kekuatan magis atau makna magis di dalamnya akibat pengaruh budaya dari berbagai suku. Namun dari Gereja Katolik, pendupaan dengan ratus dan bahan wangi-wangian merupakan penghormatan kepada Allah dengan simbol asap yang diharapkan sampai kepada Allah sebagai ungkapan syukur dan permohonan yang mendalam demi terbangunnya relasi intim dengannya.